Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Fatimatuz Zahra. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mempresentasikan materi dengan judul Memahami Cara Menulis Karya Tulis Ilmiah. Materi ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Karya tulis ilmiah merupakan bagian penting dalam dunia pendidikan dan penelitian. Melalui karya ilmiah, kita belajar bagaimana mengembangkan ide, mengolah data, serta menyampaikan informasi secara runtut dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, memahami cara menulis karya ilmiah menjadi keterampilan yang sangat penting bagi mahasiswa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang apa itu karya tulis ilmiah, apa saja ciri-ciri karya tulis ilmiah, dan bagaimana jenis dan sistematika karya tulis ilmiah. Tujuannya untuk mengetahui apa itu karya tulis ilmiah, mengetahui ciri-ciri karya tulis ilmiah, dan mengetahui jenis dan sistematika karya tulis ilmiah. Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita pahami dulu apa sebenarnya karya tulis ilmiah itu. Karya tulis ilmiah adalah tulisan yang disusun berdasarkan metode ilmiah, bersumber dari data atau fakta, menggunakan bahasa baku, dan ditulis secara sistematis. Artinya, karya tulis ilmiah tidak boleh ditulis sembarangan atau hanya berdasarkan pendapat pribadi saja. Semua argumen harus didukung data, teori, atau sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa ahli juga menjelaskan bahwa karya tulis ilmiah adalah laporan atau tulisan yang memaparkan hasil penelitian atau kajian mendalam. Jadi, dapat disimpulkan bahwa karya tulis ilmiah adalah bentuk tulisan akademik yang menunjukkan kemampuan penulis dalam berpikir secara logis, terstruktur, dan objektif. Selanjutnya, kita akan membahas apa saja ciri-ciri karya tulis ilmiah. Ciri-ciri karya tulis ilmiah diantaranya: yang pertama, objektif, artinya isi tulisan berdasarkan fakta, data, dan bukan opini pribadi. Yang kedua, sistematis. Karya ilmiah harus disusun mengikuti aturan yang jelas, mulai dari pendahuluan hingga penutup. Yang ketiga, logis. Seluruh penjelasan harus dapat diterima oleh akal sehat dan mengikuti alur pemikiran yang runtut. Yang keempat, menggunakan bahasa Indonesia baku. Yang kelima, menggunakan referensi, baik dari buku, jurnal, maupun penelitian sebelumnya. Dan yang terakhir, karya ilmiah harus bebas dari plagiarisme. Ciri-ciri tersebut sangat penting agar karya ilmiah dapat diterima dalam lingkungan akademik dan diakui kebenarannya. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah memiliki beberapa jenis. Beberapa yang paling umum diantaranya, yang pertama, makalah, yaitu tulisan ilmiah sederhana yang biasanya dibuat untuk tugas perkuliahan. Yang kedua, paper, yang biasanya lebih ringkas namun fokus dan mendalam. Yang ketiga, artikel ilmiah atau jurnal, yang dipublikasikan di jurnal ilmiah. Ada skripsi, karya ilmiah untuk menyelesaikan studi sarjana S1. Tesis, syarat kelulusan pada jenjang S2. Disertasi, karya ilmiah tingkat tinggi untuk S3. Sistematika karya ilmiah juga menjadi bagian penting yang harus dipahami. Secara umum, struktur karya tulis ilmiah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagian awal, meliputi sampul, kata pengantar, daftar isi, abstrak, dan sebagainya. Yang kedua, bagian inti. Bagian inti terdiri dari beberapa bab. Yang pertama, bab 1, pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Bab 2, landasan teori, berisi teori-teori dan kajian pustaka. Bab 3, metode penelitian, menjelaskan cara penelitian dilakukan. Bab keempat, hasil dan pembahasan, berisi hasil penelitian dan analisisnya. Bab 5, penutup, berisi kesimpulan dan saran. Yang ketiga, bagian akhir, berisi daftar pustaka dan lampiran. Struktur ini penting agar pembaca dapat memahami isi penelitian dengan mudah. Jadi kesimpulannya adalah karya tulis ilmiah adalah tulisan yang disusun berdasarkan kaidah dan metode ilmiah.
Karya tulis ilmiah harus objektif, sistematis, logis, dan berdasarkan fakta. Karya ini memiliki beberapa jenis, mulai dari makalah hingga disertasi, dan memiliki struktur penulisan yang baku. Dengan memahami cara menulis karya tulis ilmiah, kita sebagai mahasiswa akan lebih mudah dalam mengerjakan tugas akademik dan penelitian di masa yang akan datang. Demikian penjelasan saya pada kesempatan kali ini. Apabila ada kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.